Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Herpitasari dengan NIM 859792268. Saya mahasiswa semester 6 program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, gambar pencernaan makanan, alat tulis. Berikut penjelasan dari saya. Selamat menyimak. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan di sini dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ada anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi pertama makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ini terdapat bagian-bagian penting yaitu terdapat gigi dan juga lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan kecil lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau eksofagus. Kerongkongan ini berfungsi membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Nah, proses terdorongnya makanan ini dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerakan peristaltik. Lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan yang pekat atau berbentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Lalu akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus terdiri proses penyerapan makanan yang lebih lanjut di mana dibantu enzim dan dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, ada usus 12 jari yang disebut duodenum, ada usus kosong yang disebut jejunum, ada usus penyerapan disebut ileum. Panjang rata-rata usus manusia itu sekitar 6-7 meter dan dindingnya itu terdiri dari vili dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu makanan akan menuju ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah jadi kotoran atau yang disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir yaitu menuju ke anus. Jadi setelah makanan sampai ke dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot-otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.